underlying-nya mana kripto? Orang kripto ke saham, yang dulu pernah di sini juga misalnya, tapi growth-nya, tapi pertumbuhannya setahun itu nggak seksi. Nah, kayak gini-gini kan juga harus butuh edukasi ke teman-teman semua gitu ya. Jadi kita kasih solusi. Bapak Ketua, selamat datang kembali, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ini guru saya, mentor saya, chief saya, panutan saya, Dewan Pembina, semualah. Komplit di Anda pokoknya. terima kasih udah diundang lagi nih ke Kasih Solusi. Mantap. Kan Kasih Solusi kan beliau sekali ya. Terima kasih loh Chief udah mampir, ya Allah. Amin. Jadi pergerakan tentang persaham Indo, ekonomi mikro, UMKM, karena kan ada kucuran dana, sempat ngikutin semuanya ya. Ya Pak ya. Ya masih lah. Walaupun nggak banyak tampil tapi masih ngikut. Ya kan, pokoknya seperti itu kan. Memang raja terakhir harus hadir di sini. Sebenarnya UMKM harus ngapain? Iya. Investor, ya kan. Karena sekarang eranya adalah antara, gue nggak tahu ini dibenturin apa enggak nih Pak Ketua. Tapi intinya lebih kepada saham sama kripto ini lagi luar biasa. Bukan senggol-senggolan sih, tapi kayak orang saham bilangnya, yang beberapa narasumber ya, kita nggak bilang semua ya, ini yang terkhusus dikasih solusi. Underlying-nya mana kripto? Orang kripto ke saham, yang dulu pernah di sini juga misalnya, tapi growth-nya, tapi pertumbuhannya setahun itu nggak seksi. Nah, kayak gini-gini kan juga harus butuh edukasi ke teman-teman semua gitu ya, terkait sebenarnya bagaimana sih cara menyikapinya. Itu sih sebenarnya sih. Jadi pertama terima kasih nih, dan Kasih Solusi semakin menyala bangku. Amin, amin. Aduh, jadi amin, terakhir ke sini itu saya lagi dalam kontemplasi, dan sekarang ini saya sudah sampai di suatu titik bahwa bisa menerima bahwa kripto itu a new asset class. Jadi ini kelas aset baru ya. Jadi kalau kita lihat kan kelas aset itu beragam ya. Ada yang fixed income, ada ekuitas, maupun ada emas, maupun kelas aset properti gitu loh. Jadi saham, obligasi dan lain sebagainya itu kan yang tradisional. Nah sekarang ini kita punya aset kelas yang emerging, namanya kripto, yang sangat sulit dimengerti karena kita sebagai seorang fundamentalis yang melihat sebuah instrumen investasi itu daripada akar fondasi dan lain sebagainya, apa nih yang bisa kita mengerti dan jelaskan tentang kripto. Tapi yang sebuah perubahan yang mungkin dari yang terakhir kali saya di sini itu bahwa kripto ini is a new asset class. Jadi adalah kelas aset baru, itu saya bisa terima sekarang. Udah masuk dan dong ya? Sudah lagi dalam proses, walaupun masih sangat kecil dari perhatian saya dan tim investasi. Tapi pada intinya kita sudah bisa menerima, sudah tidak mempertanyakan. Ada dulu di banyak pembicaraan kita tentang investasi ini saya bertanya gitu, kripto ini sustainability-nya seperti apa. Tapi karena ini sudah ada cukup rentang yang cukup untuk kita pelajari, sekarang sudah masuk ke aset kelas yang kita ikuti. Oke, berarti confirm ya, kan kemarin sempat ada potongan-potongan Clippers dan lain sebagainya di TikTok viral, yang telah saya cari tahu ternyata ada di podcastnya Agatha Chelsea ya. Waktu di Timothy Ronald itu kan sempat ada statement juga ya Bang ya, apa kalaupun gue masuk itu paling 1-5% dari portofolio. Dia lebih dekat ke 1 lah. Lebih dekat ke 1, iya benar 1. Benar, 1%. Jadi disitulah secara official kita kan namanya kan investasi itu kan juga adalah bagian dari edukasi. Kita bisa mengakui gitu bahwa mungkin investor-investor yang lain sudah bilang enggak gitu loh. Kalau saya tuh selalu membuka ruang untuk pembelajaran yang baru, dan mengalokasikan 1 atau di bawah 1% itu menurut saya adalah bagian daripada saya mendapatkan literasi dan mendapatkan edukasi terhadap kelas aset baru ini. Karena kalau kita nggak membuka ruang, kita kan nggak pernah mengertikan
Warren Buffett misalnya. Warren Buffett itu bilang saya nggak ngerti teknologi, terlalu sulit dan lain sebagainya. Tapi pada intinya dia beli kan investasi Apple gitu karena dia udah mengerti tentang perusahaannya seperti apa. Dan terakhir kemarin waktu Apple harganya naik dia udah jual, udah raise cash banyak banget. Dan itu memang bagian daripada pendekatan investor yang berbasis value investing atau investment berdasarkan nilai dan valuasi. Nah, saya sekarang juga melihat bahwa sebagai bagian daripada edukasi, sebagai bagian daripada literasi, kita alokasikan cukup dari portofolio untuk memastikan kita bukan hanya lihat tiap kalinya, tapi kita udah bisa mengerti nih apa event yang men-trigger misalnya di harganya naik. Sekarang kan all time high ya. Apa yang men-trigger? Tadi ada beritanya mana? Tapi kalau dilihat kan kripto all time high, tapi saham juga all time high kan? Saham all time high, di-fuel oleh AI dan lain sebagainya. Jadi ini yang apakah ini kita lagi ngikutin banget nih. Jadi jangan ditabrakin, tapi dilihat aja sebagai aset kelas yang berbeda. Berarti orientasinya bukan taking profit? Bukan taking profit, tapi lebih ke arah edukasi dan literasi. Saya yakin bahwa kan faktanya nih 80% investor retail kripto ini udah berdasarkan data yang soheh gitu ya. Asik. Pernah rugi besar. Iya betul. Jadi 80% pernah rugi besar. Yang 20% nggak ngaku. Kayaknya termasuk gue tuh yang pernah kena margin call tuh kayaknya. Tapi kelas aset baru ini sebagai sebuah alternatif. Ini kita harus dilihat bukan sebagai kita pokoknya anti kripto. Enggak, kita pro edukasi aja. Kita pro edukasi dengan pengetahuan dan alokasi yang sangat minimal sebagai bagian daripada biaya sekolah. Kan kalau mau sekolah tuh kan juga harus ada biaya. Iya, betul. Dan siap risiko. Kalau itu wiped out juga, misalnya ini 125.000 nih. Sekarang kan waktu gua masuk saat ngomong sama Timothy itu di bawah 100.000. Kan ini udah up 20% lebih, 25% lebih gitu. Tapi gua nggak langsung ngambil profit gitu. Tapi gua pengen lihat apa sih nih yang ini. Jadi kita ingin mengerti karena kita nggak pernah trading kan. Saya nggak mengadopsi adalah konsep yang beli pagi sore jual gitu. Scalper ya atau day trader gitu. Jadi saya lebih melihat bagaimana ini bukan mengandalkan hoki atau mengandalkan naik turunnya, tapi kita berbasis data dan di Indonesia sendiri udah hampir 20 juta bro. Jadi OJK udah mencatat 20 juta hampir naik 150% dari 2021. Itu investor dan mayoritas ini Gen Z yang ada di kripto. Jadi gunakan kripto ini sebagai bagian daripada edukasi, literasi. Ada juga yang untuk diversifikasi karena sebagian mungkin saham-saham yang terlalu volatilitasnya tinggi ya. Jadi jangan dilihat ini sebagai jalan pintas kaya, tapi jalan pintas untuk belajar menjadi investor yang jaya. Dan disiplin lah. Kalau berinvestasi kan harus disiplin dan harus ngerti manajemen risiko. Keren. Jangan akhirnya mindsetnya atau pola pikirnya menjadi jalan pintas cepat kaya. Ini langsung dari sosok fundamentalis. Bener-bener ya sektornya real apa segala macam. Kenapa? Kopinya nendang bro. Apa nih bro? Jangan ditendang. Enggak cuma ditendang. Apa tuh? Chief, ditubruk. Saking the bestnya. Kopi itu bro. Masuk. Makasih udah menyelamatkan saya ya. Cicing. Dulu podcaster juga, jadi tahu nih bagaimana cash flow bisa bergerak. Baru saya mau bridging, udah di bridging oleh Anda ya. Telat bapak-bapak terlalu lama pak. Ini kutak-katik ini kan. Saya terkesima dulu masalahnya tentang kripto apa segala macam yang fundamentalis masuk. Tapi ujungnya kan cash is king. Cash is king. Arus kas lebih penting. Menggaji-gaji dan lain sebagainya. Tapi memang iya ya, beliau tadi mengatakan bahwa obrolan yang tentang ekonomi apa segala macam butuh tendangan yang optimal. Nggak cuma ditendang, ditubruk bahkan. Ditubruk betul. Ditubruk. Kalau sama hal-hal yang kecil itu udah biasa. Coba menurut Anda Chief, ditubruk sama apa nih kira-kira yang lebih nendangnya? Binatang yang terbesar. Gajah. Iya. Cocok gue kayaknya. Bikin playlist baru kali ya sama beliau ya. Tektokannya asik banget ya. Kopi tubruk gajah udah pilihannya. Jadi kalau ngobrol yang berat seperti ini teman-teman ditemenin yang paling bikin melek lah. Ini dia nih. Ini ya. Kopi tubruk gajah nih. Waduh, lokal kita nih. Bismillah. Terbaik nih.
Mantap. Mantap. Ya kan, kopi kesukaan kita nih, kopi tubruk gajah. Ini kalau dicek nih, wanginya the best. Dan Cium. pahitnya, Iya. seperti karir politik gue, bro. Baru ada pembahasan nanti, sabar. Pasti akan saya tanya kok kira-kira peta 2029 Anda mau kemana. Oh. Sabar, siapkan aja jawabannya. Kripto dong. Rasanya juga mantap, men. Pas kalau gitu ya. Apakah nanti pahit di 2029? Karir lihat politik saja. beliau kita lihat saja ya. Jadi menariknya tentang ekonomi, sebenarnya kripto berarti udah nggak alergi lagi. Jadi, tapi saya setuju bahwa untuk pembelajaran gini deh, Chief. Dengan hasil kemarin masuk di sebelum 100.000 US dollar, kan sempat nyentuh ke 123.000. Jadi ini all time high yang kedua nih sebenarnya. Ya mungkin Anda juga paham gitu ya. Habis itu kan sempat turun lagi tuh ke 109.000. Iya. Kan kita kan Sakit dikocok-kocok perut. tuh, sakit perut tuh. Ya kan? Asam lambung naik gitu kan. Semester 23, 109 di situ support tuh. Langsung breakout. Das ke 125.000. Nah ini yang Nah, itu gimana? Sudut pandang dari seorang fundamentalis bahwa lah ini kok baru masuk udah turun lagi begini. jadi keuntungan sebagai seorang non day trader, gue miss tuh bro waktu turun itu. Aduh, harganya nyerok. Gue miss banget karena lagi fokus banget. Kita ada beberapa potensi investasi yang lagi diseriusin banget. Jadi waktu teman-teman, kan saya pakai advisor untuk tiap-tiap aset kelas ya. Dia telepon WA segala macam tuh, nanya segala macam, apakah ini waktunya beli atau waktunya jual. Lewat semuanya. Stop. Ini menarik nih. Sosok dari seorang ya yang punya emiten, saham Indo udah senior, apalagi ya, udahlah pokoknya udah paham lah di dunia fundamental tentang aset real produktif, saham gitu ya. Kenapa gue stop di sini? Sudut pandang orang pemain baru di kripto, Bang. Begitu 109.000 kan masuk dari sebelum 100.000. Naik all time high. Kan didiemin nih, di hold nih. Terus tiba-tiba dikocok lagi ke bawah lagi, 109.000. Datanglah advisor, nelfon. Iya kan? Pak, ini mau diapain kan gitu kan? Betul. Ini bahasa simpelnya begitu ya. Iya. Mau beli lagi di bawah nih. Karena sempat all time high di bawah, atau didiemin aja. Nah, terlepas dari kata miss apa segala macamnya, anggaplah nggak miss. Keputusan Anda apa? Karena niatnya kan semua dimulai dari niat ya. Oke. Niatnya itu belajar. Ini kan menarik gitu loh. Berarti beli? Naik turun enggak. Karena lewat kan Nggak, miss. misalnya nggak lewat. Misalnya, ya kita lihat aja alokasinya. Apa Kalau itu alokasinya masih sekitar di ambang batas yang kita tentukan, ya kita hold. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini untuk literasi dan edukasi, ya kita justru bukan beli, kita justru melihat, belajar dengan data ini, apa nih yang menyebabkan dia turun nih? Kok udah 123 terus 109 gitu. Kita hold position aja. Jadi kalau lihat film Braveheart, pernah nggak lihat film Braveheart? Tahu, tapi lagi nggak nonton full. Beda ini ya, beda generasi. Beda generasi saya. Cuma kayaknya dapat cuplikan Jordan Belfort kayaknya lagi sering banget tuh Mel Gibson tuh. Jadi itu untuk para pemain pasar itu, investor-investor yang pengalaman itu seperti itu. Jadi kita lihat nih, kan ini namanya lagi berhadap-hadapan gitu. Terus yang lawannya itu lagi menyerang kita kan, mengejar kita kan. Dia selalu bilang gitu, hold the line. Jadi disiplin kita berinvestasi gitu loh. Bahwa kita nggak mau langsung panik, kaget, jual atau beli. Hold the line gitu. Jadi di situ kita ngerti, kita pandangin satu-satu tuh yang lagi charging ke depan kita nih. Kalau misalnya teman-teman ini bisa ngelihat tuh Braveheart, dia tuh si Mel Gibson ini ngelihat nih muka-mukanya, ada yang takut, ada yang anxiety dan lain sebagainya. Nah disitulah kita belajar karakter daripada instrumen investasi ini. Nah karena saya lihat, oh ternyata ini turun, ini ada koreksi, tapi tidak mengubah secara persepsi saya, karena saya ini ingin literasi. Kita hold positions. Dan ya karena miss kemarin kita nggak lihat itu sempat turun, tapi cepat juga naiknya. Sekarang udah balik lagi ke angka yang tadi. Berarti makin yakin? Enggak juga, enggak yakin. Memang juga. begitu? Memang begitu. Kalau di saham Indo gimana? Dengan anggaplah waktunya sama, anggaplah 123, iya, turun ke 109, iya, terus tiba-tiba 125 sekarang, all time high. Bitcoin ya, kita ngomong Bitcoin ya. Waktunya sama,
case-nya sama, kronologinya sama. Nih aku paksain cocok logi aja sebenarnya. Iya. Tapi cuma beda industri atau instrumen. Yang satu di saham atau satu di kripto. Mirip banget. Semuanya sama. Time frame-nya sama. Iya. Itu gimana? Kripto ini menurut Bang Sandi? Saya kan sebagai long term investor Oke. nggak lihat perubahan market itu sebagai trigger. Oke. Tapi saya melihat bagaimana perubahan visi daripada yang menjalankan usaha, perubahan manajemen yang tidak misalnya mencerminkan integritas, atau perubahan prospek bisnis yang tadinya menjanjikan, terus ada sebuah perubahan, misalnya mobil gitu. Mobil dulunya adalah combustion engine, terus jadi electric vehicle, Ya. ada perubahan begitu. Kalau posisinya tidak seperti game changer, ya hold dulu, hold aja. Dan itu kan Oke. ada waktu untuk melakukan evaluasi dari setiap investasi. Tapi kalau misalnya udah diputuskan lepas gitu, ya never time the market. Saya nggak pernah melihat dari segi kapan ya waktu yang terbaik untuk exit gitu. Tapi begitu udah kita putuskan ini adalah investasi yang kita sekarang sudah mulai harus kan ada misalnya overweight, underweight, atau market weight, atau misalnya sell on strength atau buy on weakness gitu. Itu conviction aja. Oke. Jadi buat saya kemarin itu mau diterapkan di saham, di obligasi, itu semua sama. Bahwa kalau tidak ada yang trigger sebagai sebuah perubahan secara fundamental dari sebuah instrumen, itu nggak akan ada keputusan yang kita ambil secara mendadak ya, karena naik dan turunnya harga saham. Oh iya, tapi kan seorang Anda ini kan secara aset kan juga udah banyak. Iya, Pak. misalnya tapi kalau gini. yang anak-anak muda yang baru-baru yang masuk cuma berapa itu apa tipsnya buat mereka dengan volatilitas yang naik turun? Invest for the long term, apalagi mereka punya sesuatu yang saya nggak punya, yaitu mereka masih muda. Oh. Kan dia masih muda, dia Iya. masih lihat misalnya sekarang IHSG 8.000. Iya. Banyak yang bilang IHSG di saatnya nanti akan menjadi 12.000, menjadi 16.000. Pak Tapi Purbaya, Pak Menkeu 36.000 tuh. 36.000, Kenapa Anda tiba-tiba ketawa? 36.000. Ya saya senang sesuatu yang optimis. Good time to buy kata beliau. Ya, good time to buy. Tapi ya kan tergantung ininya kan time relevansinya kan. Oke. Kalau misalnya lihat jangka panjang, by the way Pak Purbaya itu sahabat saya. Saya pernah 5 tahun duduk sebelah beliau di KEN ya, di Komite Ekonomi Nasional. Orangnya pinter banget. Tapi memang apa yang disampaikan itu apa adanya gitu. Jadi buat kita perlu kita betul-betul pahami apa yang ada di pemikiran dia gitu. Jadi saya yakin 36.000 itu bisa aja terjadi. Tapi tahunnya kan nggak dikasih tahu tahunnya kapan. Jadi kalau kita bisa lihat bisa tahun 2030, bisa tahun 2035, atau mungkin tahun 2045, kan bisa gitu cara berpikir kita. Oh, jadi menurut Pak Sandi kira-kira secara logik deh 36.000 itu IHSG di tahun keberapa? Hitungan kasar dulu aja. Gini, waktu saya menang Pilgub DKI. Iya. Waktu itu kan semua bilang, wah ini indeks bakal hancur segala macam, jebol ini seorang pasangan yang tidak pro pasar yang terpilih gitu misalnya. Anies Sandi dulu. Anies Sandi. Iya kan? Tapi saya bilang waktu itu ini akan double nih IHSG nih. Ini akan 2 kali lipat. Dan ternyata kecapai kan, nggak nyampe setahun, bukan hanya naik, terus bisa mencapai target yang waktu itu orang nggak terpikirkan gitu. Sekarang setelah kemarin Pak Prabowo terpilih, saya juga yang call bahwa ini indeks bakal 8.000 gitu. Jadi menurut saya kita bisa lihat secara visi ya ke depan gitu. Ke depan angka 36.000 itu sangat bisa dicapai kan, dilihat mungkin Dow Jones atau S&P itu kan naiknya juga luar biasa kan kalau kita lihat. Indonesia itu bisa mencapai selama fundamentalnya kuat, selama earning per shares atau PE ratio dari perusahaan-perusahaan kita ini tentunya sehat, terus berkembang dan tidak goreng-gorengan. Nah itu kita bisa mencapai 36.000. Oh, apa sih sebenarnya kalau bahasa akar rumputnya, Pak?
36.000. Ini kita udah mulai masuk pelan-pelan terkait mikro ya, terkait gimana cara ngebenahin Indonesia dari sektor ekonomi. Karena Pak Prabowo, Pak Presiden ini kan tanggal 20 Oktober, ini tanggal berapa ntar? Yang belum nyampe 20 lah ya. Itu setahunnya beliau. Bahkan kemarin saya nonton di acaranya Panji, Bold and Bald, itu seru banget, bagus banget materinya Panji dan lucu banget dia lagi. Terkait keputusannya di 20 Oktober. Katanya punya aja orang stand up tuh kreatif banget ya. Lo pengen tahu nggak kira-kira di masa setahunnya Pak Presiden di 20 Oktober ini kira-kira akan turun ke jalan apa enggak? Karena kan kelihatan di pencapaiannya setahunnya beliau. Satu-satunya cara biar meredam aksi masyarakat, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Karena bola pemersatu bangsa, ketawa. Iya juga Ya, terus akhirnya pinggir-pinggir jurangnya kan kalau misalnya bahasa kesimpulan gue adalah kan Pak Erick Thohir udah jadi Menpora, bisa kali gitu kan telepon gitu ya, bilang kali ya ke Saudi kemana gitu-gitu gitu, boleh dong begini misalnya begitu kan, itu 2034 misalnya, kayak gitu-gitulah. Iya juga ya, make sense juga ya gitu kan. Jadi lewat bola rakyat happy, jadi nggak turun ke jalan. Anyway lah, sebenarnya bukan itunya, tapi lebih kepada bahwa benahin Indonesia dari sektor ekonomi ini menurut Anda seorang ekonom juga lah, boleh lah ya, itu seperti apa gitu lah. Nah ini menarik, kita bahas satu persatu kali ya. Ya kalau bola itu menarik, waktu saya ditugaskan pemerintah untuk jemput Presiden Argentina G20. Waktu itu Argentina udah masuk kalau nggak salah semifinal atau udah final gitu di Piala Dunia waktu itu, yang akhirnya Argentina juara kan, menang lawan Prancis kalau nggak salah. Jadi saya tanya Presiden Argentinanya, the President, jika Argentina menang juara dunia, wah ini pasti masyarakat sangat bergembira ya. Masyarakat Argentina sangat bergembira kalau Messi bisa membawa piala dunia ini. Menarik jawabannya dia. Terus gak lama abis itu dia keracunan sambal mata tuh. Ingat gak Presiden Argentina masuk ke rumah sakit? Dia jawab gini, for about a week, maximum 2 weeks. After that, it is all about the economy. Jawabannya gitu. Wow. Itu dari Presiden Argentina. Saya langsung, wah, ternyata negara yang super power di bola aja akhirnya ininya tentang ekonomi gitu. Jadi memang kalau untuk pencapaian 1 tahun Pak Prabowo ini yang harus diperhatikan betul-betul pencapaian tentang ekonomi. Misalnya dari tingkat pertumbuhan, lapangan kerja, terus juga harga-harga. Ini yang akhirnya masyarakat betul-betul menilai. Ya tentunya kalau kita masuk Piala Dunia ya semua bergembira lah. Iyalah. Semua mungkin sujud syukur semuanya gitu. Tapi akhirnya balik-balik lagi setelah selesai itu masa euforianya, ya balik lagi masalah ekonomi. Jadi pulang ke rumah, wah masih nganggur nih, baru pesta gitu ya. Boleh dong agak sedikit tajam nih. Kan orang bilang, ya termasuk Panji bilang ini podcast rezim katanya, Chief. Bener ya bro? Enggak lah, kita mau tengah-tengah, kita mau pro rakyat, kita mau tengah-tengah aja. Tadi waktu gue diundang ke sini, gue juga tanya sama Radit nih, bener nggak nih Dit? Nanti kita salah ngomong terus kena cancel lagi gue. Enggak. Radit, Anda jangan ketawa-ketawa Radit. Enggak, tapi serius nih. Ini objektif soalnya nih, Pak Sandi. Objektifnya apa gini? Isu Anda dipanggil ke sini kan memang untuk gimana caranya masuk ngasih insight buat anak-anak muda, UMKM, apapun yang akhirnya berkontribusi, stakeholder lah yang mensupport pertumbuhan ekonomi. Tidak ada pengangguran lagi, lapangan pekerjaan dibuka, karena Anda juga berkali-kali urusan di pemerintahan. Kan kalau sudah tidak berbaju kan enak nih ngomongnya, mungkin gak ada titipan. Makanya saya panggil Anda kesini lagi sekarang. Bajunya udah gak ada seragam, udah gak ada pinnya, udah enak nih. Ya nggak ya? Kalau ada ini pin ini. Oh, SU. Saya ngikutin Sandi Uno. Ya. Nah, kan udah enak nih ngobrolnya. Jadi kayaknya nggak ada beban lagi lah. Nah sekarang buka-bukaan aja lah. Nggak apa-apa nih, kita disclaimer. Ya semangat nggak teman-teman? Serius nggak? Tapi kan balik lagi ke beliau ya. Kritik, masukan buat pemerintah, saya justru mengharapkan itu keluar dari mulut Anda. Nah, dalam hal ini, Anda udah di luar nih posisinya. Kira-kira gimana sih benahin Indonesia nih? Kemarin 7,4, 7,2 happy sih. Cuma tetap aja 7,2 angka penganggurannya, juta loh.
menanti 19 juta lapangan pekerjaan. Hmm. Jarang-jarang kan lo bisa gue kasih uang begini teman-teman. Aduh, berat. Nah, udah di luar nih kan harapannya objektif nih. Anda udah nggak ada lagi di mana-mana. Pure pengusaha. Nggak tahu lah ntar programnya 2029 seperti apa. Dan statement tentang waktu Pertamina monopoli ya. Itu juga suka tuh saya. Maksudnya kan di seberangnya kan akhirnya banyak yang melakukan efisiensi kan. Yeah. Pada jualan lah, nyari sampingan lah. Kesian juga sih memang pegawai-pegawainya. Shell kita sebut aja lah di sini. Cuma kan mungkin Pak Bahlil punya keputusan lain, punya sudut pandang yang lain gitu kan untuk masa depan Indonesia dari sektor minyak. Ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya sih? Udah di luar harusnya ada objektif nih, Chief. Pertama, menurut saya kita mesti melihat bahwa tantangan ini bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Ekonomi ini sangat terpengaruh terhadap situasi geopolitik, perang dagang dan lain sebagainya. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi ini bukan spesifik tentang Indonesia, tapi Indonesia ini sekarang ada tantangan karena kita lapangan kerja yang kan kita bertumbuh nih 5,12% kan. Iya. Mestinya kan terpikirnya wah ini berarti lapangan kerja lebih mudah didapat, lebih ekonomi lebih cepat bergerak gitu. Tapi yang kenyataan kalau kita lihat lapangan kerja masih menjadi tantangan. Engine daripada penciptaan lapangan kerja itu kan selain daripada UMKM adalah investasi. Investasi yang kita tunggu ini jangan lagi ada wait and see. Pak Purbaya menurut saya membawa sebuah nafas segar, angin segar ya, angin segar, dan ini kita berikan the benefit of doubt and time. Jadi kita beri 3-6 bulan kebijakan-kebijakan beliau yang sekarang ini media darling sekali kan, rockstar lah dia. Kita lihat bagaimana nanti kerjanya. Sementara saya yang di luar pemerintah ini bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengajak teman-teman saya yang tadinya wait and see untuk berinvestasi. Karena the best time to invest adalah saat uncertainty, di mana investasi kita nanti jelas bisa mengambil peluang saat Indonesia bisa bertumbuh lebih besar lagi dari 5,12 ke 5,5, mudah-mudahan nyampe 6. Syukur-syukur di akhir pemerintahan Pak Prabowo 2029 target yang ingin dicapai 7 atau 8 itu tercapai. Oh bisa ya? Bisa kalau kita reformasinya benar-benar struktural gitu. Yang sangat diterima oleh masyarakat itu adalah komitmen Pak Prabowo untuk menindak korupsi secara tegas. Itu sangat diterima masyarakat. Tapi yang masih ditunggu adalah kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak di kantong dan urusan perut masyarakat, urusan mulut dan perut, yaitu program-program dia yang selama ini sudah banyak dibicarakan kan. MBG itu sebuah program yang sangat bagus, tapi eksekusinya harus dipastikan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi para UMKM misalnya. Harus dirasakan betul gitu. Jadi bukan hanya headlines ya, kita ngomongnya nggak cuma headlines dari online media, tapi benar-benar dirasakan di bawah, di masyarakat. Yang kedua, mengenai lapangan kerja, bagaimana UMKM yang selama ini struggling untuk menghadapi daya beli masyarakat yang turun. Ini ada program-program stimulus yang bisa menggerakkan ekonomi sehingga daya beli semakin meningkat. 8 plus 4 plus 5 tuh. Iya. Buat di sisi demand-nya kan. Iya. Karena kemarin kan mikirnya kan supply mulu ya kan, duit Betul. dari Bank Indonesia disebar ke himpunan bank negara, ya kan, yang terutama mungkin notabene-nya yang dikasih agak lebih itu kan 55 triliun ya, memang banyak minatnya di bank tersebut, BRI misalnya, ya kan, kayak gitu-gitu tuh. Tapi untuk demand-nya program stimulus 845 itu oke menurut Pak Sandi? Di atas kertas oke, tapi kuncinya dan challenge-nya itu di implementasinya. Gimana caranya? Kalau kita lihat kan Pak SBY waktu 2008-2009 kena global financial crisis, terus dia
dia sikat BLT itu. Dan waktu itu saya ingat banget Pak Purbaya ada di situ juga, di mana dengan program BLT itu ada confidence di masyarakat dan mulai merangkak naik tuh. Oh, maksudnya di daya BLT-nya beli. dibanyakin? Dibanyakin waktu itu. Lo nggak inflasi? Inflasi saja. Waktu itu kita untuk menjaga kekuatan ekonomi masyarakat di akar rumput itu bagi BLT. Di zaman Pak Jokowi juga begitu, kan bansos. Oh. Nah, sekarang ini bauran kebijakannya itu harus jelas gitu. Tambah likuiditas, yes bagus untuk perbankan. Tapi gimana juga nih dari sisi jadi supply side sama demand side-nya tuh, jadi supply driven sama demand driven-nya itu secara bersamaan itu bisa disolusikan, dikasih solusi. Oh, siap. Beban juga gue ya. Dikasih solusi. Jadi itu dari segi demand-nya. Kita lihatlah nanti datanya, kan sekarang sudah ada yang program magang. Ya. Dulu zaman Pak Jokowi itu programnya prakerja, sekarang namanya program magang. Terus BSU, bantuan subsidi upah. Itu sebetulnya kan juga mirip-mirip dengan BLT di zamannya Pak SBY, bansos di zamannya Pak Jokowi. Jadi itu real cash yang langsung kalau dibilang kan helicopters money lah. Itu untuk menggerakkan ekonomi. Dan itu selama kita nggak mencetak uang, selama itu kita lakukan dengan tanggung jawab, ya itu mudah-mudahan nggak ada efek inflasi yang berkelebihan. Oke. Tapi gini Chief, tadi Anda berkata bahwa mengenai investor lah. Gimana caranya menarik daya tarik investor untuk masuk ke sini? Atau investasi di emiten-emiten saham Indo misalnya. Nggak tahu nih, tebakan saya apakah memang tadi Anda endorse ke sana dalam tanda kutip adalah terkait biar banyaknya yang invest di emiten-emiten terkait, akhirnya mereka tumbuh, mereka bisa ekspansi si perusahaan-perusahaan tersebut. Ya misalnya perusahaan Adaro, Anda kenal ya? Misalnya Adaro. Kenal sama yang punya. Misalnya apapun itulah. Tapi harus disclaimer tuh, karena kan ini saya nggak boleh endorse apa? Bukan hanya nggak boleh endorse, nggak boleh memberikan pendapat ya, karena sebagai yang dekat dengan. Jadi biasanya tuh kalau di CNBC, di Bloomberg tuh ada analis kepemilikan cincung gitu, ada gitu. Ininya, jadi berarti kalau ngomong positif itu jangan diartikan sebagai subjektif. Ya, sebagai dorongan untuk membeli. Iya. Ya justru malah saya mau ambil dari sisi yang lain. Yang satu saya bukan Bloomberg ya, dan yang kedua justru nanti kita bahas ya, ini turun nih. Ini harga batu bara lagi turun dan juga ada perlambatan kan permintaan dari China. Produksi kita juga turun, jadi tentunya juga kinerja keuangannya turun. Dan ini menurut saya siklus komoditas yang selalu mengalami turun dan naik. Tapi sebelum ke situ, tadi maksudnya aku tuh bahwa gimana cara akhirnya mereka menarik ya buat nginvest di saham-saham Indo. Kan otomatis kan dia ekspansi, habis itu dia buka lapangan pekerjaan kan. Betul. Mungkin di hire lagi apa segala macamnya. Nah, akhirnya insya Allah ekonomi tumbuh. Kan poinnya itu kan sebenarnya. Apakah itu dilakukan oleh negara-negara lain juga dengan gaya-gayanya adalah bahwa genjot minat investasi, atau sebenarnya mau aku campur adukan bahwa jangan-jangan kita terlambat kali ya, karena di luar negeri, mungkin di Amerika, di Cina itu dari SD, SMP juga udah dikasih edukasi mata pelajarannya, atau mungkin kurikulumnya, atau mungkin silabusnya di kampus apa segala macamnya adalah tentang pentingnya investasi. Nah, cuma gimana cara bikin mereka tertarik? Sebenarnya simple sih. Atau mungkin sekalian aja kita tanya, apakah harus satu-satunya jalan adalah harus investasi gitu loh? Ya, kita harus semakin memperdalam dan memperluas pasar keuangan kita dan pasar investasi kita. Jadi China, Indonesia, India ini bisa mencontoh mungkin Amerika dan Eropa ya, di mana edukasi tentang investasi ini udah sangat panjang gitu loh. Dan saya lihat bahwa kita punya ruang bahwa dana-dana yang bisa diinvestasikan ke pasar modal kita, pasar keuangan kita itu masih tergolong cukup signifikan, bisa kita lakukan perubahan termasuk reformasi untuk memperluas dan memperdalam pasar keuangan kita. Nah, dulu itu kita kan diajarinnya harus rajin menabung kan gitu kan. Nah, tapi menabung dengan situasi ekonomi terkini nggak cukup. Kita
kalah nanti sama inflasi. Jadi kita harus mulai gerakan bagaimana kita melihat tabungan boleh, tapi tabungannya tabungan emas misalnya. Tabungan emas yang digital agar mudah supaya tidak kita harus menyimpan emasnya. Terus bagaimana dari tabungan itu dialokasikan sebagian ke reksadana, baik itu pasar uang, pasar obligasi maupun reksadana saham, reksadana obligasi, sukuk, baik yang retail juga SBN. Jadi mulainya kecil aja, nggak usah besar-besar. Sama kayak saya belajar kripto gitu, kecil aja. 1%-nya Anda tuh berapa ratus persen saya, Pak? Konsisten, tapi juga biarkan dana kita bekerja untuk kita. Jangan kita bekerja untuk mencari dana, tapi biar dana kita yang bekerja untuk kita. Awal mulanya gimana untuk mereka pelajari bahwa yuk kita investasi yuk, terserah lah mau reksadana, mau apapun lah bentuknya gitu ya. Maksudnya Indonesia sudah se-urgent itu gitu untuk sudah, dan kita kan udah punya, kita aplikasinya tuh sangat beragam ya. Dan saya lihat sekuritasnya ya baik untuk membeli produk-produk keuangan, produk-produk berbasis emas, itu sudah banyak dan investor kita sudah semakin meningkat gitu loh. Jadi menurut saya ya kita mulai dari sekarang gitu. Kalau belum ada portfolio di investasi, mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang, catat beliau nih, senior nih. Kalau Bitcoin termasuk emas digital juga nggak? Enggak lah, beda aset kelas Chief. Kalau emas itu kan kita bisa lihat ada basisnya kan, dan jumlahnya maupun emas itu selalu menjadi pilihan utama kalau ada ketidakpastian dan kalau ada kekhawatiran inflasi. Jadi beda. Kalau kripto itu ya saya masih belajar, jadi jangan kutip saya di sini. Kalau kripto kita lihat nanti kira-kira behaviornya seperti apa 10-20 tahun dari sekarang. Mantap. Tapi sebenarnya sekelas Pak Sandiaga Uno nih sebenarnya bukan saya lagi mau ngejar endorse-nya ya, tapi lebih kepada gimana sih cara ngelihat emiten-emiten yang seksi. Anggaplah lupain dulu deh yang dari yang Anda punya bisnis gitu ya. Gimana sih? Atau misalnya gini, tadi saham nyebut, syariah, tadi nyebut BRI. BRI itu salah satu favorit saya karena dia sangat concern terhadap UMKM. BRI ini ya kemarin harga sahamnya ya tentunya naik turun ya. Ada beberapa tantangan ya. Berapa Jadi, BRI? Ini BRI ini kalau kita lihat kan udah bertengger di level ini ya. Kalau kita lihat year to date-nya itu juga bergeraknya di level yang sama gitu, misalnya ada atau agak menurun. Ini justru kalau dibandingkan dengan misalnya India gitu, ini murah banget gitu. Murah sih. Murah banget. Iya. Karena kita ngelihatnya nggak cuma di Indonesia, karena di Indonesia ini yang paling besar mungkin. Dibanding mungkin ada beberapa bank lainnya, tapi kita bandingkan sama India gitu, ini masih murah gitu. Dan stok atau IHSG kita ini kan terdominasi beberapa stok besar aja gitu loh. Sementara ada stok-stok lain yang juga besar, tapi ternyata masih ada value opportunity kita untuk mulai mengkoleksi. Ada korelasinya nggak antara ada penarikan dari 200 triliun, akhirnya BRI dapat jatah 55 triliun yang dikasih sama Pak Purbaya tuh kan. 55 triliun, bahkan Pak Purbaya, Pak Erlangga juga kan udah preskon juga tuh sampai punya stimulus program 8+4+5 itu kan. Nah, itu kan narasinya kan udah benar-benar khusus untuk sektor real, produktif, UMKM, udah spesifik banget tuh. Nah, artinya dengan BRI juga cakep. Coba diklik deh year to date-nya deh. Year to date-nya coba YTD-nya klik deh, Aldan. YTD nih. Merah nih kalau kita lihat kan. Coba 5 years, coba kita lihat 5 years. 5 tahun. Nah, ini hijau. Jadi kita ngelihat, kalau saya ngelihat investasi ini kan nggak pernah 1 tahun nih merah, tapi kalau dilihat 5 tahun itu hijau. Karena kita berpikirnya itu long term. Saya mungkin mulai investasi itu di saat Covid kan 2020. Ini kalau dilihat memang ada naik sampai 6.000 lebih, tapi sekarang ada penurunan, tapi nggak nyampe angka di level waktu turun misalnya. Asingnya katanya keluar. Ya itu kalau asing keluar kesempatan kita untuk masuk dong. Nah, yang menarik waktu 200 triliun itu sinyal yang positif menurut saya. Sinyal positif bahwa pemerintah ingin menggerakkan demand supaya ini lebih banyak
aksesibilitas terhadap kebutuhan kredit daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk UMKM atau utamanya UMKM. Tapi the issue is never about liquidity. Jadi isunya itu adalah menurut saya confidence. BRI itu sebetulnya punya likuiditas yang sangat cukup. Mandiri juga punya sangat cukup. Tapi sekarang diguyur tambah 200 triliun lagi, mereka harus lebih berinovasi. Karena kan cost of fund-nya dia harus pastikan ini terlempar dengan baik kan ke nasabah-nasabah yang bagus. Berarti dia harus betul-betul cari lagi nih sektor-sektor mana yang belum tersentuh, UMKM mana nih yang belum diketok pintunya. Nah, itu menurut saya adalah sebuah sinyal yang positif, dan kita berhusnuzon aja lah bahwa ini adalah harapannya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada para UMKM. Oh, mantap. Jadi mindsetnya tuh bukan asing, tuh investor asing kan pada cabut, pada pulang kampung. Terus kita jadi ngerasa bahwa kayak ini turun nih, gitu kan. Justru malah saatnya kesempatan emas kita ambil di bawah ya. Tapi paling berapa sih asing? Keluar berapa persen? Dulu zaman saya asing itu menguasai 70% dari itu waktu di 2000-an lah. Sekarang ini udah di bawah 50%, Chief. Justru bagus dong ya? Bagus, berarti kita tuan rumah di negeri sendiri. Ini kan movement. Mereka ini punya strategi yang berbeda-beda. Mereka melihat marketnya nggak cuma Indonesia, tapi mungkin India, Cina. Mereka merealokasi. Nah, ini adalah kesempatan kita. Karena perbankan adalah proksi terhadap sebuah negara. Jadi kalau mau invest di Indonesia paling gampang invest di perbankannya aja. Karena ekonominya bagus, tumbuh, perbankannya pasti akan positif. Oke, kalau lihat dari sektor yang lainnya, misalnya contoh, kan suku bunga di BI kan turun 4,75% tuh kemarin. Pak Peri, Pak Gubernur udah state kan setahun ini kalau nggak salah 5 kali ya turun ya suku bunga. Nah, artinya berarti bunga jadi rendah, uang jadi murah. Tadi kan Chief bilang industrinya perbankan. Tapi kalau industrinya properti atau otomotif, seksi nggak? Bagus dong. Kan orang jadi mau kredit mobil, motor. Kan jadi rumah. Cost of creditnya lebih murah. Terus mestinya untuk beli rumah, untuk beli aset lainnya yang menggunakan pinjaman dari perbankan atau dari industri pembiayaan juga lebih terjangkau mestinya. Cakep. Dan itu kalau yang sahamnya kan konvensional. Tapi kan kalau BSI kan cuma dapat kucuran 10 triliun. Nah, simpelnya gini deh, buat teman-teman misalnya mau ada pilihan lain nggak alternatif. Mungkin di ujung obrolannya saya mau kerucutin bahwa saham syariah ini menarik nggak untuk kita ambil gitu maksudnya. Sementara kan kita 80% di Indonesia ini adalah marketnya Muslim. Super menarik, super banget menarik. Wah, ini kalau kita lihat industri halal dan ekonomi syariah itu akan mengenerate 2,4 triliun dolar. 2 kali lipat dari ekonomi Indonesia secara global demand. Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbanyak. Ini mestinya jadi epicentrum bukan hanya mengkonsumsi, tapi memproduksi produk-produk dan jasa-jasa yang berbasis ekonomi syariah dan industri halal. Nah, saya melihat ini peluang banget gitu loh. Dan sekarang udah BSI kan yang terbesar di Asia Tenggara. Terus disusul adiknya nih ada BSN, Bank Syariah Nasional. Ini semakin, saya kemarin lewat ini Chief, lewat jalan Senopati tuh. Senopati. Saya udah mulai lihat restoran-restoran tuh logo halalnya tuh ditampilin di depan gitu. Logo halalnya ditampilin ke depan. Restoran-restoran Jepang, restoran-restoran yang anak jaksel banget nih, ditaruh gitu halalnya. Berarti kan ini kesadaran tuh semakin tinggi gitu. Dan itu akhirnya nanti berujung kepada permintaan produk-produk halal yang tinggi. Siap nggak kita jadi produsen? Karena kita per hari ini masih impor, Chief. Masih impor banyak banget produk-produk halal yang sebetulnya bisa kita ciptakan sendiri. Mantap. Jadi kalau saran saya gini ya, ini kan berarti value Islamiknya kan udah mulai kuat ya. Udah mulai kuat, orang jadi bangga. Atau mungkin demand-nya orang jadi begitu masuk restoran yang kayaknya nih huruf kanji ini kayaknya nih. Sebentar nih, ini halal apa enggak ya? Akhirnya mereka berani tampilin logo halalnya. Kan berarti kan demand tuh udah mulai tinggi juga mengenai kesadaran terhadap
Islam, logo halal apa segala macamnya. Kalau saran saya begini aja teman-teman semua, untuk melihat bahwa kira-kira mungkin apa sih yang menarik gitu dari sektor ekonomi atau mungkin dari sektor aktivitas, kegiatan gitu kan, orang-orang muslim apa segala macamnya, jangan sampai ketinggalan. Terutama pemilik restoran atau pengusaha. Cek aja, lu harus punya satu aplikasi yang memang betul-betul bisa menopang support dari kaum muslimin di Indonesia ini. Itu akurasinya tepat, up to date. Apa tuh Namanya kira-kira aplikasi apa tuh? Muslim First. Muslim. Disitulah udah tempat para muslim tuh kumpul, hub. Info jadwal sholat. Lu kan gimana caranya lu bisnis mau jalan kalau nggak ketuk pintu langit gitu. Wah, keren. Ada di Muslim First. Keren, bridgingnya keren. Punya radio 20 tahun, Chief. Saya pakai banget. Tuh, ini. Tapi yang saya sangat terkesan, bukan karena ini saya ikut menggawangi, adalah ini dia punya tantangan baru, yaitu kuis khotbah Jumat. Jadi Umroh kan kemarin juga ada kan? Udah, tapi ini sekarang kuis khotbah Jumat. Karena datanya lebih dari 90% orang yang datang ke salat Jumat itu nggak memahami apa yang disampaikan sang khotib. Either dia mungkin sound systemnya lah, kita husnuzon aja, mungkin sound systemnya kurang baik, mungkin lelah. Enggak, emang sayanya tidur aja. Lelah. Anda nyindir saya maksudnya. Nah, dengan kuis ini semuanya jadi ada insentif untuk dengerin. Karena ada kuisnya di penghujungnya gitu. Dan kalau misalnya kita beruntung, kita dapat umroh. Nah, ini saya kasih tahu ya. Ini bukan karena beliau di depan saya. Ini saya objektif beneran loh. Saya beneran objektif, tapi gue nggak tahu nih, ntar yang di seberang tuh kayaknya bakal sahamnya turun nih kalau saya akan ngomong seperti ini. Karena kan Dairy Mas ya, di sana ada Elon Musk, ini Dairy Mas. Saya tuh sebenarnya gerah, Chief. Gerah sekali, dengan segala hormat, tapi saya nggak akan nyebut namanya lah, jadi aman di sini, bebas pendapat juga kan. Saya gerah sama aplikasi Muslim. Ada dua hal sebenarnya. Ini jadi mode-nya serius nih. Yang pertama, dengan segala hormat, bukan totally nge-support Muslim. Tadi kan ada programnya. Oke lah, kita ngobrol bentar nyebrang gitu ke Muslim First gitu ya. Ada semangat daya juang, orang benar-benar bangga, benar-benar serius. Meskipun dikasih iming-iming apa segala macam, tapi itu adalah menurut saya bagus gitu ya. Umroh apa segala macam, tapi minimal dia terpreventif atau mitigasi, jadi nggak tidur apa segala macamnya. Tapi yang pertama, kalau ada yang ngakunya di support Muslim, tapi ternyata mungkin di belakangnya, mohon maaf sekali, non-Muslim. Itu satu. Saya udah banyak telusuri loh, Chief. Ternyata ini aplikasinya bukan punya Muslim itu sendiri. Oke lah, nggak salah juga mau malah sama siapapun gitu ya. Dia ngambil peruntungan, ngambil ekonomi di situ, nilai-nilainya. Tapi maksudnya kayak, kenapa bukan kita pegang? Dan yang kedua, iklan. Itu gue gemes banget, Chief. Jujur-jujuran aja nih, maksudnya ya teman-teman mungkin ada yang ngerasain hal yang sama. Saya nggak usah sebut yang mana. Itu iklannya banyak banget. Saya tambahin ntar yang ketiga di elemennya deh. Turunan dari iklannya. Iklannya banyak banget. Mental sana, mental sini. Maksudnya kan kita kan butuh yang jujur waktu sholat. Kayak ini apa nih? Informasi-informasi terkini apa segala macamnya. Nah, turunan yang ketiganya tuh dari iklan. Kadang iklan-iklannya juga yang mengganggu kita sebagai umat muslim. Mohon maaf, ada yang buka aurat. Jadi kayak kemana-mana gitu loh. Meskipun lebay loader loh. Enggak, bukan. Ini pilihan loh gitu loh. Maksudnya iklannya terlalu masif, iklannya cukup mengganggu. Jadi kayak pasar yang ya itu pasar ya, tapi kayak menurut saya kurang enjoy gitu di dalamnya. Nah, maksud saya nggak tahu nih di Muslim First ini nantinya juga akan ada monetisasi terkait perputaran ekonomi. Tapi mbok yang mungkin ada masukan apa segala macamnya, monetize oke, pilihan. Cuma mungkin jangan terlalu akhirnya mengganggu, biar lebih kondusif juga sih sebenarnya kami orang-orang muslim yang niatnya pengen punya aplikasi sendiri tapi malah terhambat sama yang kayak begitu-begitu. Nah, Muslim First seperti apa? Nggak masuk bentur-benturin ya, tapi ini keresahan kami sebagai user. Mungkin ini kan kita relatif baru ya. Oke. Jadi alhamdulillah kita dapat tanggapan yang positif dari masyarakat dan kita bisa bergerak dengan pola seperti ini, tanpa iklan, tanpa monetisasi. Saya menitip pesan ke teman-teman di muslimfirst.ai ini adalah pastikan users experience yang tadi disampaikan, tiga ini jangan sampai terulang di sini. Amin. Sehingga kita bisa menjadi pilihan
yang terbaik untuk umat Muslim menjalankan ibadah. Itu harapan saya gitu. Karena kan bisnis kan nggak hanya tentang cuan, tapi bagaimana cari keberkahan. Wah, user experience ini pengalaman gue pribadi guys. Sebelum ada Muslim First, saya pun juga user di sini ya. Tapi ini jujur-jujuran aja, saya umroh, Chef. Kan bisa nentuin waktu current di situ kan? Iya. Kan bawaan kita kan ada Bekasinya nih. Kan jadwal Bekasi sama Madinah kan beda nih, Chef. Beda. Beda banget. Beda banget kan? Nyampe sana. Terus kayak, iya ini udah masuk waktu sholat belum ya? Simpel aja, kita nggak usah ngomongin arah kiblat, news, berita, informasi terkini. Itu nantilah. Mau ngatur waktu pindahin ke Madinah aja nih. Kena iklan pop-up ini. Puter ke sana, kelempar ke sini, ke sono ke sini. Gue bilang maksud gue, sorry tuh saya nih, lo mau monetas juga yang gak gini-gini juga kali. Ini masalahnya waktu sholat, waktu ibadah gitu loh. Ini langsung dari saya gitu, pengalaman experience atau segala macamnya. Itu mental lama baru masuk jadwal sholat di lokasi tersebut gitu loh. Maksudnya kan itu kan kurang nyaman ya. Iya. Menurut saya. Ya, saya paham dengan ngidupin ekonomi orang yang kerja untuk kemudahan kita untuk dapat informasi seputar keislaman, betul butuh operasional untuk ngegaji mereka copywriter segala macam. Cuma mungkin nggak ada cara lain nih, gitu aja sih sebenarnya. Ya harus dicari cara lain yang tidak akhirnya berdampak negatif terhadap user experience. Itu pesan saya kepada teman-teman yang menjalankan muslimfirst.ai. Muslimfirst.ai, teman-teman bisa download, udah bisa download secara udah semua di mana aja? Di mana-mana sudah ada, di Android sudah ada, yang Apple Store juga ada. Jadi ini dia nih. supaya kita salah satu yang juga jadi kebanggaan kita, ada benih kebaikan. Tapi juga ada AI Iman nih, kita panggilnya Aiman nih. Suka banyak pertanyaan kan dari Gen Z tentang hal-hal yang cukup basic gitu tentang menjalankan ibadah. Ini banyak dibantu dengan AI Iman ini. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengerti tentang tafsir hingga gaya hidup yang keren. Oh, di-embed gitu AI-nya. Sama yang tadi terpenting bahwa ada kuis juga ya. Kuis ini harapannya untuk semakin membuat kita semangat beribadah. Oke, semangat beribadah, nungguin khotibnya. Abis itu mereka jawab ya, khotib hari itu. Tapi kan beda-beda tapi tiap masjid, Chief. Kita pakai yang Masjid Istiqlal karena ini kerjasamanya sama Pak Menteri Agama, Nasruddin Umar Office, NUO. Jadi kalau ini UNO itu NUO. Nuo, ya. Jadi UNO dan NUO berkolaborasi. Jadi untuk karena yang terbanyak itu di Istiqlal, kita ngadainnya di sholat Jumat yang di Istiqlal. Wih, mantap, sama Prof Menteri langsung ya. Sip, detailnya teman-teman mau ikutan bareng sama saya, sama nama saya, aplikasinya. Udah saatnya kalau tanda kutip tadi misalnya ada kendala di user experience, kalau saran saya sih muslimfirst.ai ini ya. Detailnya boleh taruh di bawah dong, boleh linknya ya untuk bisa langsung download aplikasinya. Chief, terima kasih banyak. Thank you banget. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan tetap memberi solusi. Iya betul, amin. Bantu UMKM ya. Dan siap berkolaborasi. Iya dong. Untuk UMKM. Ya, itu dia tuh. Ini tempatnya Mpok Nur tuh. Apa namanya, di mana tuh? Corner. Nur Corner. Yes, Nur Corner. Kita punya kasih solusi bisnis club. Kalau izin Chef, kalau misalnya bisa sharing-sharing boleh dong di sana. Siap banget. Iya, kita butuh tempat. Kalau boleh, karena beliau ini sangat seleb yang siapa? Saya. Jadi kita buat yang outdoor aja. Iya dong. Kita buat outdoor kalau untuk Car Free Day supaya kasih solusi. Iya. Mau dong Mas Radit. Di sana dan bagus banget buat para UMKM. Iya. Kita bulan ini ya ke Bogor ya. Harus jauh-jauh ke Bogor. Nggak apa-apa juga sih ngidupin. Jadi kita biasanya klub ini udah puluhan ribu gitu ya di Telegram. Itu biasanya kita keliling untuk sharing-sharing. Kita ada tempat baru di Sisingamangaraja 28. Itu kantornya kasih solusi yang baru. Siap. Jadi pengen nanya peta politik Anda 2029 mau kemana? Jawab dong terakhir dong sebelum tutup. Iya. 2029 Anda mau ngapain? Ini serius ya, serius. Karena tantangannya berat banget di ekonomi. Saya melihat bahwa 2029 itu
adalah sebuah event yang tahunan ya, 5 tahunan. Iya. Alangkah baiknya kalau kita tuh semua energinya kita pastikan dulu nih untuk kita bisa mengarungi 2025 sampai akhir, sampai 2026 awal dari sisi ekonomi. Kita reassess, kita lihat nanti di 2027-28 seperti apa. Karena menurut saya eksistensi dari perjalanan menuju ke Indonesia emas ini ditentukannya ini 2 tahun ini nih. Dan kalau kita tidak serius menangani masalah fundamental bangsa, ekonomi, masalah lapangan kerja dan lain sebagainya, ini kita kesempatan emas ini untuk mencapai Indonesia emas ini tidak tercapai. Jadi kita ngobrol lagi di 2027 mungkin 2027 akhir. Tapi per hari ini semua fokus kita, semua sumber daya kita harus selamatkan, bantu untuk negeri ini bisa melalui turbulensi ini. Saya nggak bilang krisis ya, karena kalau krisis itu kan secara ekonomi kita nggak krisis loh. Nggak krisis loh. Itu harus kasih solusi, itu harus kasih garis bawah bahwa krisis itu adalah 2 quarter kita bertumbuh negatif. Itu baru krisis. Tapi kita masih tumbuhnya positif. Tapi yang dirasakan masyarakat berat ekonominya. Nah ini yang gimana caranya ekonomi yang berat di tangan masyarakat ini bisa kita bantu dengan solusi-solusi yang konkret gitu. Setuju sih, kasih solusi juga hadir untuk kita fokus di ekonomi mikro ya. Tolong Pak Presiden, Pak Prabowo gitu dalam hal ini memang setuju banget tadi beliau sampaikan Pak Sandiaga Uno gitu terkait mengenai ekonomi ya. Karena menopang yang bawah-bawah ini banyak laporan ke kami. Karena kan kami kan langsung bersentuhan sama UMKM ya. Daya beli bang, tolong bang, undang bang, tolong salah satunya demand pada Anda tuh tinggi banget gitu. Bang, tolong bang, siapa kayak kasih tahu kita daya beli, balikin lagi dong, daya beli dong. UMKM begitu kondisinya. Makanya menurut saya mudah-mudahan dengan stimulus-stimulus yang ada tolong dibantu kali ya. Mungkin Pak Presiden, para jajaran menteri ini untuk ayo dong UMKM karena itu kan tulang punggung juga ya. Kita lihat 2027 berarti baru ketahuan Anda mau ngapain ya. Semua, jangan cuma saya, tapi semua. Dan buat yang lagi berupaya, arahkan bagaimana menjadi solusi untuk masyarakat. Siap. Bocorannya katanya bener Mas Radit ya, ada intellectual property namanya Siti Nurbaya ya. Sandiaga Uno Purbaya katanya bener ya? Kok Siti? Biar ngepas-ngepasin aja. Sanurbaya kayak nggak nyambung ya takutnya. Saya mau kasih hadiah buat Chief Sandiaga Uno. Apa ini? Sebagai perpisahan kita untuk hari ini aja. Hari ini. Ya, kan Anda mau tugas lagi abis ini. Sarung kecubung. Sarung kecubung. Iya dong. Ini tuh, boleh. Ya, andalan kita ya. Ush. Keren banget nih packagingnya. Packagingnya cakep ya. Cakep banget. Sarung terima kecubung. kasih. Ditarik ke samping. Izin. Seret. Wih. Ya kan? Tuh. Ini cocok banget nih, sebentar lagi kita perlu berkeliling. Mantap. Bersama dengan kasih solusi di pesantren-pesantren kita. Iya bener, pas pakai ini nih. Jadi sarung kecubung ini adalah selalu jadi tradisi sejak tahun 1966, Chief. Siap. Menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Sarung kecubung, top. Ini beneran loh ini buat Anda. Tuh. Terima kasih. Sama-sama ya hadiahnya. Oke. Terima kasih banyak. Salam buat kawan-kawan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.